Halo semuanya, selamat datang di vlognya Rizwan Zone. Di video sebelumnya gue udah bahas soal unboxing HP ini. Jadi apa kelengkapan yang bakal kita dapat kalau misalnya kita beli HP ini, semua udah jelas di video unboxing. Buat yang belum nonton, silahkan klik link di pojok kanan atas, oke? Seperti biasa, sebelum lanjut, buat kalian yang mau beli HP ini, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi, oke? Nah, di video ini gue bakal bahas beberapa fakta menarik dan kurang menarik yang ada di Galaxy M20 ini. Ya, kalau mau sebut kelebihan dan kekurangan yang ada di HP ini ya sah-sah aja ya. Tapi ingat ya, ini menurut gue pribadi. Jadi kalau misalnya ada yang mau nambahin, silahkan komen di bawah, oke? Nah, langsung aja ke fakta menariknya dulu nih, atau kelebihan dari HP ini. Pertama, Infinity V Display. Pada akhirnya Samsung ngikutin tren juga ya. Layar HP ini hadir dengan notch atau poni secuil kayak gini. Gak bisa dibohongin, tren layar kayak gini tuh mungkin memang lagi laku banget di pasaran ya. Dan Samsung bikin gebrakan baru untuk hadir dengan tren ini di smartphone yang dibanderol dengan harga yang cukup oke untuk spesifikasi yang ditawarkan juga. Nah, notch-nya ini menarik juga ya. Jadi kalau kita aktifkan fitur face recognition, pas kita coba buka lock screen, di notch-nya itu bakal ada terlihat efek-efek lengkungan notch yang menyala-menyala kayak gini. Jadi unik banget. Kemudian layar HP ini berukuran 6,3 inci Full HD Plus 2340 x 1080 pixel dengan panelnya ini PLS TFT. Teknologi layar ini tuh sama persis dengan IPS. Cuman VLS ini tuh dibuat oleh Samsung. Mungkin bisa kita sebut juga PLS TFT ini IPS-nya Samsung kali ya. Jadi kalau ada yang bilang PLS TFT itu jelek, ya nggak gitu juga ya. Coba lihat aja di layarnya. Bagus gini, terus kecerahan layarnya juga oke. Sudut pandang yang bisa kita lihat aja udah bagus ya. Ini tuh IPS banget lah. Dan untuk pelindung layarnya ini menggunakan Dragon Trail. Jadi bukan menggunakan Corning Gorilla Glass. Selanjutnya yang menarik di HP ini adalah USB Type-C. Jadi di harga 2 jutaan ini Samsung udah ngasih USB Type-C. Nah, dengan USB Type-C ini transfer data jadi lebih cepat. Yang paling enaknya itu sih kalau menurut gue ya, ini sederhana. Jadi kalau misalnya nyolokin itu nggak mesti khawatir salah gitu ya. Karena bolak-balik juga pasti masuk lah gitu. Oh iya, sebagai info ya, di Galaxy A series kayak misalnya A7 2019 itu tuh belum menggunakan USB Type-C, masih menggunakan micro USB. Jadi di HP ini dengan harga 2 jutaan sudah pakai USB Type-C, udah oke banget. Oke, yang menarik berikutnya, slot SIM-nya itu nggak hybrid. Menurut gua ini penting banget ya. Dengan nggak hybrid, jadi kita bisa gunakan 2 kartu SIM dan micro SD bersamaan. Secara ya, di zaman sekarang ini tuh kayaknya wajib banget deh punya 2 kartu SIM. Lanjut, yang menarik lagi ada di sektor kameranya. Kamera belakangnya ini menggunakan 2 buah kamera 13 megapiksel dengan bukaan lensanya itu f1.9. Thank you Samsung ya. Dengan sudut pandangnya itu 77 derajat dan lensa satunya lagi 5 megapiksel dengan bukaan lensanya itu f2.2. Yang ini tuh sifatnya itu ultra wide angle 120 derajat. Nah, untuk kamera depannya 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2. Untuk fitur kamera belakangnya ini tentu bisa fitur bokeh atau yang disebut Samsungnya itu live focus. Ada juga fitur HDR, terus panorama, mode pro, beauty, stiker, dan continuous shoot. Di Galaxy M20 ini juga dilengkapi dengan fitur watermark. Dan untuk namanya juga bisa kita ubah sesuai keinginan. Terus ada juga nih fitur menarik dari kamera ultra wide angle-nya. Namanya itu shape correction. Jadi kita bisa menormalkan foto yang kita ambil dengan mode ultra wide. Jadi nanti hasilnya itu jadi normal kembali dengan syarat kita tidak aktifkan fitur watermark-nya. Kalau fitur watermark-nya aktif, fitur shape correction ini tuh tidak akan muncul. Ya kalau misalnya fitur shape correction ini bisa juga pada fitur watermark, mungkin nanti foto wide angle-nya itu yang ada watermark-nya, tulisan watermark-nya itu mungkin bakal menyon-menyon kali ya. Nah, biar tahu gimana sih hasil dari kamera HP ini, berikut sampel foto yang gue ambil pakai HP ini. Oke lanjut, yang menarik berikutnya soal performanya.
Selama pakai HP ini yang gua rasain performanya itu udah oke dan irit baterai. Nah, ini terkait spek yang diberikan Samsung sama HP ini. Chipsetnya ini menggunakan Exynos 7904 8 core yang terdiri dari 2 core performance dan 6 core irit daya. 2 core-nya ini menggunakan Cortex A73 1,8 GHz dan 6 core-nya ini menggunakan Cortex A53 1,6 GHz. Untuk pabrikasinya ini menggunakan 14 nanometer. Kemudian GPU-nya ini menggunakan Mali G71 MP2. Untuk RAM-nya 3GB dan internal storage-nya itu 32GB. Sudah mendukung microSD sampai 512GB. Kemudian untuk OS-nya ini menggunakan Android 8.1 dengan UI-nya itu Samsung Experience 9.5. Dan baterainya berkapasitas 5000 mAh. Nah, untuk skor Antutunya pas gua coba hasilnya di angka 107 ribuan. Jadi posisinya ini ada di tengah-tengah ya antara Snapdragon 636 dan Snapdragon 632. Gue juga coba tes menggunakan Geekbench. Untuk hasilnya ini mentok di angka 1317 untuk single core-nya dan 4110 untuk multi core-nya. Oke deh, sekarang gue coba mainin beberapa game populer seperti PUBG, Free Fire, Asphalt, dan Honkai ya. Untuk game PUBG Mobile ini, settingan yang bisa didapat mentok di high untuk frame rate-nya dan HD untuk grafisnya. Bisa dilihat ya, game berjalan cukup lancar. Untuk di awal-awal video kadang terasa stutter ya, tapi kalau game udah dijalankan, game cukup nyaman dimainkan. Rekomendasi gua gunakan settingan high dan smooth untuk grafisnya. Kemudian gue juga coba main Free Fire. Dan untuk grafisnya ini bisa tembus di ultra, jadi mentok rata kanan. Dan bisa dilihat game berjalan dengan lancar banget. Dengan kualitas yang bagus untuk grafisnya dan responsifnya juga mulus banget. Terus gue juga coba main game Asphalt. Untuk settingan grafisnya ini gue setting di high. Bisa dilihat sendiri game berjalan dengan lancar dan tampilan grafisnya juga udah bagus banget. Game berjalan dengan lancar tanpa stutter ya. Oke, terakhir gue coba main game Honkai Impact. Untuk settingannya ini default ya, dan game berjalan dengan lancar. Gerakin hero-nya juga responsif, dan bisa dilihat sendiri gue main game dengan lancar. Lanjut, fakta menarik lainnya adalah baterai 5000 mAh dan sudah fast charging. Untuk charger bawahnya ini sudah fast charging ya, dan untuk lama waktu charge-nya itu sekitar 2 jam 20 menit. Sedangkan untuk lama pemakaian berdasarkan aktivitas gua, seperti untuk chatting, sosmed, email, browsing, dan sesekali nonton video, baterainya itu awet sampai 2 harian. Tapi gue juga coba tes menggunakan software PCMark dan tembus di angka 14 jaman. Oke, sekarang kita buka menu baterainya. Pada bagian power saving mode, kita bisa memilih settingan sampai max yang bisa mendapatkan daya tahan baterai sekitar 7 harian lebih dengan sisa baterai 94%. Cuman imbasnya dengan melimitkan kecepatan CPU. Oke, selanjutnya, yang menarik selanjutnya itu adalah sensor. Seperti biasa ya, gua gunakan software sensor box dan ternyata sensor yang ada di HP ini tuh cukup lengkap. Di harga 2 jutaan ini terbilang menarik ya. Ada juga sensor giroskop, jadi kita bisa nonton video 360 atau nonton VR, virtual reality tanpa kendala. Yang menarik berikutnya ini terkait sound. Jadi ada namanya itu menu sound quality dan efek. Letaknya ini ada di menu sound dan vibration. Ini harusnya ada sih ya di HP Samsung lainnya juga, cuman jarang orang tahu. Di menu ini kita bisa aktifkan fitur Dolby Atmos ketika kita menggunakan headset. Dan kita juga bisa mengatur equalizer sesuai selera dan lainnya. Kemudian HP ini juga sudah support USB on the go atau OTG ya. Cuman di paket pembeliannya ini kita nggak dapat converter USB Type-C-nya. Jadi kita harus beli lagi. Nah, kalau misalnya mau beli converter USB Type-C-nya, udah gue siapin ya, linknya ada di kolom deskripsi, oke? Kemudian yang menarik berikutnya, buat kamu yang gak suka ada notch atau poni di HP ini, ada fitur yang namanya hide camera. Menunya ini ada di display, kemudian pilih full screen apps. Nah, untuk hilangkan notch-nya ini kita bisa langsung aktifin aja. Jadi mau pakai notch atau enggak, ya tinggal pilih aja sesuai selera. Oke, sekarang kita bahas fakta kurang menarik dari HP ini. Ya, bisa juga disebut sebagai kekurangannya. Yang pertama itu adalah bodi belakangnya. Bodinya ini terbuat dari bahan polikarbonat atau ya plastik ya, polikarbonat.
Kalau kita pegang itu memang terasa agak murah gitu, agak terasa murahnya. Terus teknik warna pada bodinya ini juga bisa terbilang bukan glossy-glossy yang lagi kekinian banget ya. Tapi ya gimana pun juga, kayaknya Samsung dalam hal ini lebih fokus ke sektor lainnya, ya seperti layar, baterai, dan kamera. Tapi untuk harga segini ya udah oke lah ya, udah worth it lah. Selanjutnya terkait fingerprint. Entah ini menarik atau enggak menarik, awalnya gue bingung. Tapi pas gue coba gunakan HP ini sehari-hari, ternyata fingerprintnya itu agak susah ya, agak nyusahin buat dicari sama jari. Jadi fingerprintnya itu cukup rata sama bodi belakangnya. Sebenarnya ada sedikit tonjolan sih dari lingkaran sensornya itu, tapi buat gue pribadi tetap aja itu kurang ngebantu. Jadi gue nyari letak fingerprintnya itu suka salah mulu. Tapi ini semoga buat kalian enggak ya. Oke, yang kurang menarik selanjutnya itu adalah hal sederhana tapi penting banget. Jadi HP ini nggak ada LED notifikasi ataupun always on display. Ya, jadi kita nggak bisa tahu ya ada notifikasi masuk ke HP ini. Jadi mau nggak mau kita harus sering-sering cek HP ini untuk lihat notifikasi. Oke, fakta menarik berikutnya terkait speaker di HP ini. Kualitas speakernya itu ya nggak jelek juga ya, tapi nggak bagus juga. Ya bisa gue bilang ya standar-standar aja. Cuman balik lagi kalau misalnya soal kayak gini tuh ya soal selera ya. Mungkin menurut gua gini, mungkin menurut kalian ya gitu. Tapi sebenarnya sih buat gua nggak ngaruh juga sih ya. Toh gue nggak pernah pakai loudspeaker, jadi gua nggak menarik juga sih. Oke, untuk suaranya tuh kayak gini contohnya. Oke, fakta selanjutnya yang kurang menarik itu ada di sektor kameranya. Yang gua maksud di sini adalah kamera depan. Kamera depannya ini beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensanya itu f2.2. Hasil foto untuk outdoor bisa gua bilang oke, tapi untuk indoor, hasilnya itu langsung kelihatan bedanya. Bisa teman-teman lihat sendiri deh hasil sampel foto menggunakan Galaxy M20 ini ya, kamera depannya. Selain itu bakal lebih menarik lagi kalau misalnya di kamera depannya juga ada fitur watermarknya. Selanjutnya, fakta terakhir yang kurang menarik menurut gua adalah nggak ada ACE di HP ini. Sebenarnya ya, untuk chipset Exynos 7904 ini sudah bisa support ACE. Cuman mungkin Samsung punya pertimbangan sendiri kenapa fitur ACE ini nggak diaktifin di Galaxy M20. Untuk hasil video perekaman menggunakan HP ini bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, itu saja fakta menarik dan kurang menarik untuk Galaxy M20 ini menurut gua. Nah, kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa di subscribe. Yuk!